Selamat pagi. Saya ucapkan selamat beribadah dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Jadi kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi ini dalam secara langsung kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang bersama saya dalam secara langsung kita pada pagi ini. Pada pagi ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan, yaitu 3 jenis iman orang Kristen. 3 jenis iman orang Kristen. Jadi itu menjadi topik kita pada pagi ini. Ya. Sebelum kita terus kepada firman Tuhan ini, mari kita berdoa dan kita serahkan kebaktian kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadirat Tuhan pada pagi yang indah, yang mulia ini Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan izinkan kami untuk hidup pada hari ini. Kami datang menyerahkan diri kami, menyerahkan hidup kami, menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhanlah yang mengambil alih untuk terus memimpin kami, menyertai kami, memelihara kami, melindungi kami, serta memberkati kami sepanjang hari ini. Dan kami berdoa Tuhan pada pagi ini, kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah bersama, bahkan mendengar firman Tuhan bersama pada pagi ini Tuhan. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami sama-sama selidiki pada pagi ini menjadi firman yang hidup, yang menguatkan kami, supaya olehnya kami berdiri teguh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ikat, kami patahkan segala gangguan-gangguan daripada yang jahat. Kami berdoa supaya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengendalikan seluruh ibadah kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan adalah menurut pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga kami bersama-sama diberkati Tuhan pada pagi ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 3 jenis iman orang Kristen, ya. Jadi itu menjadi topik kita pada pagi ini. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 3. Begini bunyinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, dan iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh Tuhan daripada yang tidak kelihatan. Jadi iman itu adalah terarah kepada Tuhan Yesus, adalah terarah kepada pencipta kita, itulah iman kita. Jadi pada pagi ini saya mau membawa kita ada 3 jenis iman orang Kristen, orang percaya. Yaitu ada 3 jenis iman orang Kristen. Itu menjadi topik kita. Jadi apakah 3 jenis iman orang Kristen ini? Mari kita lihat. Yang pertama, iman atau keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah keyakinan kita terhadap sesuatu, keyakinan kita terhadap apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Jadi mari kita baca dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b.
yang berbunyi demikian. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus menyebutkan di sini ialah doa orang benar. Jadi orang benar itu ketika ia berdoa sangat besar kuasanya. Jadi hanya kuasa itu ada melalui doa orang yang benar. Orang yang benar, apakah yang dimaksudkan di sini adalah orang yang benar, hidup benar di mata Tuhan. Bukan orang benar menurut kita. Bukan orang benar menurut kita, tetapi orang benar menurut pandangan Tuhan. Apabila orang benar ini berdoa, sangat besar kuasanya. Jadi apabila diyakin, dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi oleh itu saudara, bahwa ada dua golongan orang yang berdoa dengan keyakinan, dengan iman yang keyakinan. Yang pertama, doa orang benar, yaitu orang percaya yang benar. Itu bila diyakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetapi juga orang yang tidak percaya, orang kafir pun punya keyakinan. Ada keyakinan, ada kepercayaan terhadap sesuatu, yaitu terhadap Tuhan, untuk melakukan sesuatu mukjizat. Mari kita baca dalam Matius pasal 8 ayat 5 hingga 8. Begini bunyinya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan." Dia disebut Tuan, bukan Tuhan. Tuan katanya, "Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Jadi apa yang kita lihat di sini, yaitu seorang perwira ini adalah seorang kafir, seorang yang tidak percaya, seorang perwira Romawi. Jadi seorang hambanya sakit lumpuh di rumah, tetapi dia lihat bahwa Tuhan Yesus ada otoriti, ada kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Jadi seperti mana dia melihat dirinya, dia ada otoritas pada dirinya. Sebab di bawah dia ada lagi orang-orang bawahannya. Apabila dia memerintah orang pergi ke sana, pergi ke sini, orang akan taat. Sebab dia ada otoritas. Jadi oleh itu kita lihat bahwa orang ini punya otoritas terhadap kuasa yang ada padanya untuk memerintah orang bawahan dia. Jadi demikian juga perwira ini yakin, punya keyakinan, percaya bahwa ada otoritas yang ada pada Yesus, kuasa pada Yesus boleh menyembuhkan penyakit. Jadi itu sebabnya dia mengatakan, "Katakan sepatah kata saja maka hambaku sembuh." Jadi oleh itu Yesus berkata kepadanya, "Jadilah seperti yang kau percayakan," katanya. Jadi di situ ketika itu juga hambanya yang lumpuh di rumah itu sembuh dan daripada penyakitnya. Jadi kita lihat di sini, kita lihat ada dua keyakinan orang yang berbeda. Satu tadi kita lihat adalah keyakinan iman orang yang benar di mata Tuhan. Bila dengan yakin didoakan besar kuasanya seperti Ilya. Ilya orang biasa, tapi apabila dia dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi dia mengarahkan supaya tidak hujan selama 3 tahun 6 bulan. Jadi tanah Israel pun kering dalam 3 tahun 6 bulan. Dia sangat besar kuasa doa Ilya. Tapi itu doa orang benar. Tetapi apa yang kita lihat di sini adalah permohonan seorang yang bukan percaya, seorang kafir, seorang tentara Romawi, sebab dia percaya kepada otoritas yang ada pada Yesus yang dapat melakukan mukjizat. Maka mukjizat itu terjadi oleh karena dia percaya, yakin, dia punya keyakinan bahwa Yesus melakukannya. Itu sebabnya dia katakannya, "Tuan," katanya. "Aku tidak layak menerima engkau ke dalam rumahku." Tuan katanya. Bukan dia menyebut dia sebagai Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudara kita lihat bahwa keyakinan ini juga
jenis iman ini juga boleh dapat menerima mukjizatnya. Jadi kalau kita lihat juga dalam yang lain, Markus 5 ayat 25 sampai yang 28. Yang begini bunyinya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobat oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Di sini kita lihat seorang perempuan pendarahan selama 12 tahun. Tidak sembuh-sembuh. Sehingga hartanya habis. Pergi berobat kepada tabib-tabib. Tetapi tidak sembuh. Malah penyakitnya semakin memburuk. Jadi oleh itu dia mendengar kabar bahwa tentang Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit, bahwa Yesus melakukan hal-hal yang besar. Jadi dia datang, satu ketika dia datang dengan orang banyak, lalu dia pergi ke celah-celah orang banyak, dan dalam hatinya berkata, asalku jamah jubahnya pasti aku akan sembuh, katanya. Jadi dia pergi menjamah ujung jubah Yesus, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dapat disembuhkan. Saudara-saudara, ini adalah doa dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti melakukan sesuatu mukjizat. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita lihat bahwa iman ini harus ada keyakinan yang terarah kepada Tuhan Yesus, maka mukjizat itu terjadi. Tetapi saudara-saudara, ingin saya katakan di sini adalah sebab kita lihat dua jenis orang tadi. Satu, iman orang yang benar di mata Tuhan, dan yang kedua, iman keyakinan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dua-duanya dapat mukjizat Tuhan. Nah saudara-saudara, bagaimana kita orang percaya kepada Tuhan? Andai kata kita memiliki keyakinan seperti mereka, memiliki keyakinan, tetapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan keyakinan, tetapi doa kita tidak dijawab Tuhan. Jadi apakah yang sebenarnya harus kita buat? Jadi saudara-saudara, mungkin ada maksud atau rencana Tuhan yang lain, sehingga kita tidak mengalami mukjizat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Sungguh pun kita telah memohon dengan iman, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, tetapi juga tidak terjadi mukjizat. Mungkin ada maksud Tuhan yang lain. Jadi oleh itu jangan kita memiliki hanya bergantung kepada keyakinan. Apabila tidak terjadi seperti yang keyakinan kita, maka kita boleh kecewa, dan boleh saja kita merasakan Tuhan tidak mendengar doa kita. Ini sebabnya kita lihat bahwa kita tidak ditanam di atas iman yang sungguh, hanya bergantung kepada keyakinan. Jadi oleh itu saudara-saudara, kita lihat juga dalam Yakobus mengatakan begini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat dikatakan dalam Yakobus ini, karena kamu salah berdoa. Jadi mengapa salah berdoa? Sebab apa yang kita doakan itu untuk kesenangan diri. Apa yang kita doakan itu, apa yang kita minta itu adalah demi untuk kesenangan, demi untuk memuaskan kehidupan kita sendiri. Jadi sungguh pun doa itu diangkat dengan iman, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Tetapi menurut Yakobus di sini, karena kamu salah berdoa, sungguh pun disertai dengan keyakinan, sungguh pun dengan permohonan-permohonan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Tetapi Yakobus mengatakan bahwa kamu salah berdoa, sebab apa yang kita minta adalah kepentingan diri untuk memuaskan nafsu kita sendiri.
Jadi itu sebabnya yang menjadi salah. Saudara-saudara, itu sebabnya banyak orang ini hanya fokus kepada berkat Tuhan. Oh, saya mau berdoa supaya Tuhan memberkati. Oh, saya menuntut mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi kita tidak tahu bahwa semuanya itu sebenarnya bukan kehendak Tuhan. Sebenarnya kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal tertentu dalam kehidupan kita untuk menguji iman kita. Nah, sungguh pun kita meminta dengan iman, dengan keyakinan sungguh-sungguh, tetapi juga kita tidak mendapat jawaban doa, dan mungkin itu Tuhan ada rencana lain. Mungkin itu adalah rencana Tuhan untuk membentuk kita supaya kita lebih dewasa lagi. Maka itu saudara-saudara, pada hari ini kita lihat bahwa keyakinan ini adalah keyakinan, dua jenis keyakinan tadi adalah, satu adalah keyakinan orang yang percaya Tuhan, orang yang benar di mata Tuhan adalah sangat besar kuasanya. Dan keyakinan orang yang tidak beriman pun, yang tidak percaya pun, seperti orang kafir, seperti Pewira tadi pun, mukjizat boleh terjadi sebab dia pun memiliki keyakinan. Jadi oleh itu saudara-saudara, jika kita hanya memiliki keyakinan dan keyakinan kita tidak dipenuhi, maka itu membuat kita kecewa. Jika kita berdoa dan minta dan dengan iman, dengan keyakinan, tetapi tidak dijawab Tuhan juga, maka akhirnya kita kecewa. Maka itu jangan kita hanya bergantung kepada keyakinan saja, tetapi sungguh-sungguh menjadi orang benar. Dan yang kedua, jenis iman orang Kristen yang kedua, yaitu setuju Yesus Tuhan. Ya, setuju Yesus Tuhan. Kalau ditanya semua orang Kristen yang namanya orang Kristen, pasti dia katakan dia setuju, dia percaya, dia setuju Yesus adalah Tuhan. Jadi pengakuan ini hanya sebatas pikiran saja, dalam pemikirannya saja. Tetapi banyak orang Kristen yang hanya percaya kepada Yesus, bersetuju bahwa Yesus Tuhan, tetapi tidak buat apa-apa, tidak melakukan sesuatu, hanya sekadar percaya saja, hanya sekadar setuju saja Yesus Tuhan. Ya, bukannya sedikit orang Kristen di dunia ini, semuanya mengaku Yesus Tuhan, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kita percaya kepada Yesus Tuhan, tetapi tidak menyerahkan diri kita kepadanya, ini jenis iman yang tidak menyelamatkan. Saudara-saudara, maka itu saudara-saudara, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, hanya kita percaya saja, tetapi tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka ini bukanlah iman yang menyelamatkan. Banyak orang yang mengaku Yesus Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan pengakuannya, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan pengakuannya. Maka itu sebabnya di luar sana, di mana-mana pun banyak orang mengaku Yesus Tuhan, banyak orang yakin Yesus Tuhan, banyak orang percaya Yesus Tuhan, banyak orang setuju Yesus Tuhan, tetapi hidupnya di luar Tuhan, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan pengakuannya. Jadi inilah jenis iman orang Kristen yang kedua. Iman orang Kristen yang kedua ini adalah hanya mengaku Yesus Tuhan tetapi tidak berbuat apa-apa, hanya mengaku Yesus Tuhan tetapi tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hariannya, hanya mengaku Yesus Tuhan tetapi tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi ini jenis iman orang Kristen yang kedua. Jadi oleh itu saudara-saudara, saya harap kita bukanlah golongan orang yang percaya yang hanya mengaku saja, hanya percaya saja. Tetapi marilah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup kita. Ya. Dan yang ketiga, menyerahkan hidup, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, inilah
iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Filipi dalam Tesalonika pasal 2 ayat 8, kasih karunia itu diberikan Tuhan dengan cuma-cuma, bukan hasil usaha. Ya, memang benar bahwa keselamatan itu diberikan Tuhan cuma-cuma, percuma untuk kita. Itu pun bagi orang yang percaya. Kalau tidak percaya, bagaimana kita memiliki keselamatan? Jadi oleh itu, bagi orang yang percaya, dia harus menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bukan sekadar percaya saja seperti yang kita bahas nomor 2 tadi. Nah, iman yang menyelamatkan adalah iman yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Dikatakan dalam ayat ini, dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi yang diminta Tuhan adalah mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan harus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Apa artinya menyerahkan diri kepada Tuhan? Menyerahkan diri kepada Tuhan dalam arti kata lain untuk mengizinkan, membiarkan Tuhan melakukan pekerjaannya melalui kita. Untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan dalam arti kata lain supaya kita menggunakan diri kita, hidup kita untuk melakukan pekerjaan baik. Supaya hidup kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka itu sebabnya kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita menjalin hubungan yang intim bersama Tuhan. Sebab tanpa kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita tidak dapat menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan di dalam doa. Sebab orang Kristen yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan sajalah yang dapat menjalin hubungannya yang intim bersama Tuhan di dalam doanya. Maka itu saudara-saudara, yang diminta Tuhan adalah mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan diri kita kepada Dia. Ya. Roma 16 ayat 13. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Apa artinya? Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Artinya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya hidup lama kita tinggalkan, kita matikan, supaya kita hidup yang baru di dalam Tuhan. Maka itu saudara-saudara, kita harus serahkan diri kita sebagai orang-orang dahulu mati. Kita mati terhadap hidup lama kita mati terhadap hal-hal duniawi yang kita lakukan dahulu. Jadi kita hidup di dalam Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan. Jadi inilah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia mesti harus hidup baru di dalam Tuhan. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi Tuhan juga mau supaya kita mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita. Pakai tangan kita untuk melayani Tuhan, pakai tangan kita untuk menjadi senjata kebenaran, pakai mulut kita, pakai hidup kita sepenuhnya untuk senjata-senjata kebenaran. Jadi itu sebabnya kita harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Sebab tanpa kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Maka itu saudara-saudara, banyak orang-orang Kristen yang hanya mengaku Yesus Tuhan, hanya Tuhan saja, tidak ada yang lain katanya. Tetapi hidupnya tidak sesuai dengan pengakuannya.
tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetapi dia belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi bagaimana mungkin Tuhan dapat menolong dia? Saudara-saudara, maka itu sebabnya banyak orang berdoa minta pelindungan Tuhan. Banyak orang berdoa minta pemeliharaan Tuhan. Orang Kristen minta pelindungan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan dapat melindungi kita kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Kalau kita tidak menyerahkan jiwa kita, roh kita, hidup kita kepada Tuhan. Sesuatu harta kita percayakan kepada orang lain untuk dijaga. Harus benda barang itu kita serahkan kepada dia untuk dijaga. Tapi kalau kita tidak menyerahkan harta kita, barang kita untuk dijaga kepada orang-orang yang kita percaya, bagaimana mungkin dia mau menjaganya? Maka demikian juga kalau kita mau Tuhan menjaga hidup kita, menjaga diri kita, menjaga masa depan kita, serah hidup kepada Tuhan. Serah hidup kita kepada Tuhan, baru Tuhan dapat melindungi kita, menjaga kita, menjamin masa depan kita. Jika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka hal-hal duniawi selalu mengikat dia. Perbuatan-perbuatan lamanya masih dia lakukan. Kenapa? Sebab dia belum menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Maka itu sebabnya keinginan duniawi, hal-hal dulu, apa yang dia lakukan dulu, masih dia lakukan juga pada hari ini. Itu sebab dia belum menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, mari kita lihat juga dalam ayat ini. Korintus pasal 5 ayat 1 hingga 3. Korintus pasal 1 hingga 3. Ini tentang jemaat di Makedonia. Ayat 1 berbunyi demikian. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dinugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi ini adalah jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia, mereka menghadapi berbagai tantangan, cobaan yang berat, berbagai penderitaan, berbagai masalah hidup yang mereka hadapi, tantangan dari pihak-pihak orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi mereka sangat terjepit, mereka sangat menderita. Oleh karena penderitaan yang mereka alami, mereka menjadi miskin. Mereka sangat-sangat miskin. Tetapi dalam keadaan yang sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Mereka melampaui daripada kemampuan mereka. Mereka memberi lebih banyak yang lebih diharapkan oleh para rasul. Jadi pertanyaannya, apa rahasia jemaat Makedonia sehingga mereka mampu memberi melampaui kemampuan mereka? Mengapa mereka kaya dalam kemurahan meskipun mereka sangat miskin? Mereka menderita, mereka dianiaya, mereka diseksa, mereka mengalami berbagai penderitaan, tetapi mereka meluap dengan sukacita. Hati mereka meluap dengan sukacita. Meskipun mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dengan kemurahan. Apa rahasianya? Mari kita lihat ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 5b. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian kepada kami. Rahasianya adalah sebab jemaat Makedonia telah mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan. Mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan, maka itu sebabnya mereka mampu memberi dengan sukacita. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka meskipun mereka miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Rahasianya adalah karena mereka telah memberikan diri mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, kalau kita tidak mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti jemaat di Makedonia, maka itu kita tidak mampu memberi kepada Tuhan dalam keadaan yang kekurangan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menserahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan berkira kepada Tuhan.
apakah Tuhan nanti memberkati saya atau tidak. Kita sudah mulai khawatir, sehingga kita mulai kedekut, malah tidak mau memberi. Jadi tetapi kalau kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, kita tetap setia dalam hal memberi. Kita tetap setia dalam hal segala apapun. Baik dalam penderitaan, baik dalam aniayaan, baik dalam sakit penyakit, baik dalam pergumulan bagaimanapun, kita tetap bertahan, kita tetap kuat, sebab diri kita serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberi kekuatan, sebab tanggung jawab Dialah yang menjaga kita, melindungi kita, menguatkan kita. Sebab kita telah mempercayakan diri kita kepada Dia, maka hak Dia adalah menjaga kita, melindungi kita. Maka itu saudara-saudara, perkara yang sangat penting sebagai orang percaya adalah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jika kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak bertahan menghadapi masalah-masalah pergumulan hidup ini, saudara. Maka inilah yang kita lihat jemaat di Korintus ini, Makedonia ini, rahasia mereka adalah karena mereka telah mempersembahkan, memberikan diri mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, kita lihat juga dari sudut yang lain, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus kita lihat sebelum dia menjadi rasul, dia adalah penganiayaan jemaat Tuhan. Di mana-mana saja jemaat Tuhan berkumpul, orang-orang percaya kepada Yesus, jadi di situ dia pergi menangkap, menyiksa, dan menangkap mereka dan penjarakan mereka. Jadi Rasul Paulus juga pernah mengambil surat daripada imam-imam, daripada ketua agama, untuk mencari dan menangkap orang-orang percaya di Damsyik. Jadi dalam pada itu kita lihat bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan Paulus di tengah-tengah jalan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Tuhan Yesus. Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang engkau aniaya, kata Tuhan Yesus. Jadi di saat pertemuan inilah hidup Paulus 100% berubah. Jadi di saat Paulus mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah yang selama ini dia aniaya, sebab dia mengenai orang percaya kepada Tuhan, maka dari situlah Paulus akhirnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Rasul Paulus menjadi penginjil yang terkenal. Jadi akhirnya Paulus menjadi orang-orang yang menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Tuhan kepada orang yang bukan Yahudi. Jadi oleh itu kita lihat dalam keadaan seksaan, dalam penghinaan, dalam yang dipukul, diseksa, kita lihat Paulus ini tetap kuat. Jadi dia menderita, dianiaya, dipukul, diseksa, Paulus tetap kuat, tidak mudah kecewa dan tidak putus asa, melainkan dia tetap menjadi alat Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat betapa pentingnya hidup kita serahkan kepada Tuhan. Maka itu pada hari ini jangan kita melihat bahwa Yesus itu ada juru selamat, dengan kita hanya sekadar mengatakan, oh saya percaya pada Yesus, tetapi hidupmu belum kau serahkan pada Tuhan. Mari bertobat pada hari ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebab dengan caranya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mempercayakan Tuhan untuk menjaga, melindungi, dan memberkati hidup kita. Kita mempercayakan Tuhan untuk menjadi jaminan hidup kita di masa depan. Kita mempercayakan diri kita, hidup kita, keluarga kita untuk dipimpin, dipelihara, dilindungi, serta diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan akan menuntun hidup kita. Tetapi jika kita hanya sekadar mengharapkan pertolongan Tuhan, mohon pelindungan Tuhan, tetapi diri kita belum kita serahkan kepada Tuhan, saudara-saudara, kita harus bertobat dan kembali dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 juga berbunyi demikian. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh pun kita berdoa, sungguh pun kita
meminta Tuhan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita, sungguh pun kita percaya kepada Dia. Tetapi jika kita tidak tinggal dalam Dia, dalam arti kata lain, menyerahkan diri kita kepada Dia, maka kita tidak dapat buat apa-apa. Betapa sayangnya hidup kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, baik susah, baik senang, baik menderita, baik dalam keadaan miskin, baik dalam sakit, tinggal di dalam Tuhan, percaya di dalam Tuhan, dan terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita, Dia yang akan menjaga kita, melindungi kita, kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan tinggal sungguh-sungguh di dalam Dia. Nah, dalam Mazmur ayat 37 ayat 5 juga berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saudara-saudara, kita harus serahkan dulu hidup kita kepada Tuhan, baru kita percaya kepada Dia. Banyak orang yang percaya kepada Dia tetapi tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi ini tidak akan mengubah apa-apa dalam kehidupan kita. Tidak akan mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kalau hanya kita percaya kepadanya tetapi tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, mari saudara yang mendengar pada hari ini, jika hari ini engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidupmu kau belum serahkan kepada Tuhan, mari pada hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan bertobatlah dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau hatimu, hidupmu. Oleh itu saudara-saudara, mari kita percaya kepada Tuhan dan serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Sebab kata pemasuk tadi mengatakan, dan Ia akan bertindak. Dia akan melakukan bahagiannya. Dia akan menjaga kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan memberkati hidup kita. Itulah tindakan Tuhan untuk menyertai kita, melindungi kita, mendahului kita di dalam segala sesuatu. Hanya jika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi inilah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudara, pada hari ini mari kita belajar satu perkara penting pada hari ini, yaitu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan saja kita dapat tenang, kita dapat kekuatan, kita dapat pelindungan, jaminan pelindungan, jaminan masa depan yang indah, jaminan masa depan yang penuh pengharapan, jaminan hidup kita pada hari ini dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Hanya jika kita serahkan hidup kita, serahkan jiwa kita, serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini, jika Anda telah mendengar suara Tuhan pada hari ini, jika Anda telah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, berhenti kedekut dengan Tuhan. Berhenti mempersoalkan Tuhan. Sebab Tuhan melakukan bahagian Dia. Kita hanya perlu percaya dan mengimani Dia. Percaya, mengimani Dia, sebab kita telah menyerahkan hidup kita kepada Dia. Dan selebihnya, Dia akan bertindak. Selebihnya, Dia akan melakukan bahagian Dia. Bahagian kita adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Maka itu saudara-saudara, mari kita menjalinkan hubungan kita, intim kita bersama Tuhan melalui doa. Melalui penyerahan diri setiap hari. Bukan saja menyerahkan diri hanya sekadar di saat menerima Yesus, bukan. Jadi menyerahkan diri adalah penyerahan diri setiap hari. Yaitu penyerahan diri setiap hari kepada Tuhan di dalam doa. Kita mengaku kita tidak mampu melawan dunia-dunia hari ini. Kita tidak mampu melihat berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang sekeliling kita. Maka itu sebabnya kita harus ada penyerahan diri setiap hari. Supaya Tuhanlah yang menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita. Oleh itu saudara-saudara, pada hari ini, mari kita menyerahkan diri kita seterusnya kepada Tuhan. Terus menerus kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa dunia ini semakin jahat.
Dunia ini tidak semakin membaik, tetapi dunia ini semakin menuju kehancuran. Tetapi hanya orang yang bertahan saja, yang menyerahkan dirinya, yang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, yang akan bertahan, yang akan terus dikuatkan oleh Tuhan untuk berhadapan dengan kesulitan dan masalah hidup ini. Maka itu saudara-saudara, seperti mana topik kita pada hari ini, 3 jenis iman Kristen. Jangan iman kita hanya yakin. Tidak salah kita yakin asal kita benar di mata Tuhan. Tetapi jika kita yakin, tapi hidup kita tidak benar, itu rugi. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu mengharapkan mukjizat, sebab mukjizat tidak menyelamatkan. Tetapi biarlah kita terus bersabar dan menerima segala sesuatu apapun dengan iman, sebab kita telah mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jika kita telah mempercayakan diri kita kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan, seluruh hidup kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan tahu dan Tuhan akan menjaga kita. Maka itu saudara-saudara, jangan pula iman kita hanya setuju saja Yesus Tuhan tapi tidak berbuat apa-apa. Jangan iman kita hanya percaya saja tetapi hidup kita masih hidup duniawi. Jangan iman kita hanya percaya saja tetapi masih melakukan hal-hal yang dahulu yang sudah kita tinggalkan. Masih mengulangi hal-hal hidup lama kita. Tetapi jangan kita hanya percaya kepada Tuhan, hanya setuju Yesus Tuhan, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk membuktikan engkau sedang beriman kepada Tuhan. Tetapi biarlah kita beriman kepada Tuhan dengan cara menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi jaminan. Pasti kita akan dijaga, diberkati Tuhan. Yang terpenting sekali, Anda memiliki kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan pada pagi ini, karena Engkau telah berbicara kepada kami Tuhan lewat firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus berbicara kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan, supaya kami dikuatkan, supaya kami menyerahkan diri kami kepada-Mu ya Tuhan. Sebab hanya kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan sajalah hidup kami tenang, hidup kami dijaga, hidup kami terpelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Dan kuatkanlah kami semua, supaya kami tetap kuat sekalipun kami berhadapan dengan berbagai kesulitan hidup, masalah hidup, pergumulan hidup. Namun kami dikuatkan karena Tuhan menyertai kami. Oleh itu Tuhan, kami mempercayakan diri kami mempercayakan hidup kami kepada-Mu sepenuhnya Tuhan. Supaya Engkau yang bertindak, supaya Engkau yang menjaga, Engkau yang jadi jaminan hidup kami di masa-masa yang akan datang Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah berbicara kepada kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.